Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ujian akhir semester mata kuliah metode statistika akan mempresentasikan materi dan metode yang kami gunakan pada tugas pemulihan jurnal dengan judul Analysis of a Tsunami with Earthquake Data Using Multiple Linear Regression Method. Dengan saya sendiri, Rizka Nurul Fadilah dengan NIM 9110221 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada Oktavia Putri Anggraini dengan NIM 911022113 dan Safa Fitri Akila Kansat dengan NIM 911022118. Pada PPT presentasi kami terdapat bagian-bagian, yaitu ada bagian pertama atau pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Oktavia Putri Anggraini. Dipersilakan. Kehidupan manusia selalu dikaitkan dengan aspek bumi, karena bumi telah menyediakan segala perlengkapan dan kebutuhan manusia. Namun, bumi juga memiliki potensi bencana yang perlu diwaspadai oleh manusia. Salah satu bencana yang paling merusak adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran bumi yang diciptakan oleh percepatan energi yang dilepaskan, yang menyebar ke segala arah dan pusat sumbernya. Gempa bumi yang dahsyat dan dekat dengan pesisir pantai biasanya memungkinkan terjadinya tsunami. Tsunami adalah gempa gelombang laut yang menyebar ke segala arah. Kejadian tsunami di Indonesia sudah terjadi ratusan kali. Tsunami yang paling dahsyat terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun, BMKG selalu mematuhi informasi kegempaan yang kemungkinan terjadi tsunami maupun gempa akibat gunung meletus, sehingga dimungkinkan membutuhkan metode-metode yang cukup akurat. Salah satunya yaitu regresi linear berganda. Selanjutnya pada bagian 2 ada kajian teori akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sekolah Fadilah. Yang pertama ada parameter gempa bumi. Terjadinya gempa bumi akan menghasilkan rekaman signal pada gelombang yang dipancarkan yang menghasilkan informasi seismik. Gelombang yang telah dibaca, yang terbaca manual maupun non-manual akan menjadi data bacaan fase. Data tersebut akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga menjadi parameter gempa bumi. Parameter gempa bumi terdiri dari lintang, bujur, kedalaman gempa, jarak wilayah yang terdampak gempa, dan kekuatan gempa magnitudo sebagai keputusan suatu hipotesis. Yang kedua ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa bergetar dan bergerak yang menghasilkan goncangan akibat pergeseran lapisan batuan dalam kulit bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng-lempeng tektonik. Gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan parah dan juga berpotensi terjadinya tsunami atau tanah longsor. Yang ketiga ada tsunami. Tsunami merupakan sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gempa gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Gempa yang berpotensi tsunami adalah gempa yang berpusat di tengah laut dan kedalaman kurang dari 100 km, berkekuatan lebih dari 7,0 skala Richter, pola sesar naik atau sesar turun, yang bersumber dari BMKG wilayah 3 Denpasar tahun 2017. Yang keempat ada hubungan lintang dan bujur terhadap gempa bumi. Salah satu parameter dalam terjadinya gempa bumi adalah lokasi epicenter. Epicenter adalah titik di permukaan bumi yang merupakan refleksi tegak lurus dan hipocenter. Atau fokus gempa bumi, lokasi epicenter dibuat dalam sistem koordinat kartesian, bola bumi, atau sistem koordinat geografis dan dinyatakan dalam derajat lintang dan bujur. Selanjutnya ada skala intensitas gempa bumi atau SIG. Skala ini menyatakan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya gempa bumi. Skala ini disusun sederhana dengan 5 tingkatan, yaitu ada 1 sampai 5. Sig BMKG diharapkan bermanfaat dalam penyampaian informasi terkait mitigasi gempa bumi dan respon cepat pada kejadian gempa bumi merusak. Skala ini memudahkan masyarakat untuk memahami tingkatan dampak yang terjadi akibat gempa bumi dengan baik dan akurat. Selanjutnya ada regresi linear berganda atau metode yang kami gunakan untuk mengolah datanya, yaitu teknik analisis yang berusaha menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama yang mencakup sebab dan akibat, dan disebut analisis regresi.
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi menganalisis ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Selanjutnya, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen maupun independen berdistribusi normal dalam model regresi. Dan selanjutnya ada bagian 3 yang berisi tentang metode penelitian yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh rekan saya yaitu Safa Fitria. Silakan saya dipersilakan. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana ada tahap-tahap analisis. Yang pertama yaitu menyiapkan data penelitian. Data yang kami gunakan adalah data gempa bumi yang bersumber dari BMKG. Selanjutnya yaitu menggunakan step 2 yaitu menyiapkan software penelitian. Yang kita gunakan adalah software Minitab. Kemudian step ketiga yaitu mendeskripsikan karakteristik data. Yang keempat, menghitung nilai korelasi dan visualisasi menggunakan scatter plot. Yang kelima adalah mendeteksi adanya multikolinearitas. Yang keenam, mengestimasi parameter dalam model. Langkah 7, menguji signifikansi parameter secara parsial dan serentak. Kemudian yang ke-8, melakukan pemeriksaan asumsi residual. Yang ke-9, memeriksa asumsi independen menggunakan metode Durbin-Watson dan juga Kolmogorov-Smirnov. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu deteksi multikolinearitas, di mana ketika terdapat multikolinearitas pada data, yaitu pada variabel prediktor, maka keputusan secara statistiknya menjadi lemah. Kita dapat menghitung nilai multikolinearitas menggunakan rumus variance inflation factor atau disingkat dengan VIF, di mana VIF sama dengan 1/1 min R kuadrat. Kemudian kita akan menghitung koefisien determinan, di mana koefisien determinansi digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel bebas X mempengaruhi variabel terikat Y. Ini adalah hasil kuadrat dari koefisien korelasi, di mana R kuadrat sama dengan 1 min SS error per SS treatment. Kemudian ada uji parsial, di mana dengan hipotesis H0 beta I sama dengan 0 dan H1 beta I tidak sama dengan 0 dengan I sama dengan 1, 2, 3, hingga K, di mana menentukan daerah keputusan pengujian parsial adalah tolak H0 apabila nilai T mutlak T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu dengan tingkat signifikan 0,05 dengan banyak data dikurangi P, artinya variabel bebas ke I memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas, di mana rumus T adalah beta I per akar variabel beta I atau T sama dengan beta I per S akar CII. Kemudian ada uji serentak. Uji serentak dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas, di mana hipotesisnya adalah H0, beta I sama dengan beta I sama dengan titik-titik sama dengan beta I sama dengan 0, artinya variabel bebas signifikan terhadap variabel yang tidak bebas. Dengan hipotesis H1, di mana beta I tidak sama dengan 0, dengan nilai I sama dengan 1, 2, 3, hingga K, maka kita dapat menghitung uji serentak dengan rumus F sama dengan SSR per 1 per SSE per N-2 sama dengan SSR per S kuadrat, di mana jika tolak H0, apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau P-value kurang dari A. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan uji metode Durbin-Watson dengan hipotesis H0 rho E sama dengan 0, artinya tidak ada autokorelasi atau independen. Kemudian H1 rho E tidak sama dengan 0, artinya ada autokorelasi atau dependen, dengan rumus D sama dengan sigma N J sama dengan 2 EJ min 1 kuadrat per sigma N J sama dengan 1 E kuadrat J, di mana pengambilan keputusannya apabila tolak H0 itu maka nilai D kurang dari DL atau 4 min D kurang dari DI. Dan gagal tolak H0 jika D lebih dari DU tidak dapat disimpulkan apabila
DU kurang dari D kurang dari DL, di mana nilai D adalah nilai D Durbin-Watson, DL adalah batas bawah dari tabel Durbin-Watson, dan DU adalah batas atas dari tabel Durbin-Watson. Dan yang terakhir adalah uji Kolmogorov-Smirnov, di mana uji ini adalah uji yang dapat digunakan dalam distribusi normal. Hipotesisnya sebagaimana berikut. H0, Fn sama dengan F0x, artinya residual berdistribusi normal. Sedangkan H1, Fn tidak sama dengan F0x, artinya residual tidak berdistribusi normal. Lalu nilai Ks sama dengan sub nilai mutlak Fnx min F0x, dan apabila tolak H0, itu terjadi jika nilai Ks lebih besar dari Ks alfa. Kemudian hasil pembahasan ini kita akan menjelaskan langsung menggunakan software Minitab, di mana data yang kita gunakan itu terdapat kategori parameter atau variabel independen X, yaitu X1, X2, X3, X4, bintang, bujur, jarak, kedalaman, dan variabel dependen Y adalah magnitudo sebagai Y. Untuk perhitungan Minitab, yaitu kita menggunakan scatter plot, korelasi, kemudian regresi, dan juga yang terakhir adalah Kolmogorov-Smirnov. Untuk yang pertama, kita akan menghitung nilai scatter plot, memvisualisasi. Jadi yang pertama kita menyiapkan data dan membuka software Minitab. Kemudian datanya kita salin di Minitab. Lalu langkah pertama adalah klik grab. Lalu kita pilih scatter plot. Lalu kita pilih yang with regression. Kita klik OK. Nah, di bagian Y variables dan X variables, ini kita isikan variabel-variabel yang ada di sebelah kiri. Untuk yang Y, kita isikan Y semua. Sampai ke nomor 4. Kemudian di X variabel, kita urutkan dari X1, lalu X2, X3, hingga X4. Jika sudah, klik multiple grab, lalu di bagian show pairs of graph variable kita pilih in separate panels of the same graph, lalu klik OK, dan klik OK, lalu akan muncul output seperti ini, di mana nilai X1 dan X2 menghasilkan nilai yang negatif karena grafiknya ini turun. Sedangkan X3 dan X4 terhadap Y itu grafiknya naik, menghasilkan nilai yang positif. Kemudian kita akan menghitung nilai korelasi untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel terhadap kelasnya. Yang pertama yaitu kita klik Start, kita pilih Basic Statistik, lalu kita pilih Correlation. Di bagian variabel kita masukkan semua variabelnya, baik variabel parameter maupun variabel kelas. Jika sudah, kita akan pilih option, kita klik yang Store Correlation Matrix dengan metode Pearson Correlation dan confidence level 95,0. Lalu kita klik OK. Dan ini adalah matriks plot dari variabel Y dan variabel X, di mana nilai korelasi X1 terhadap Y adalah minus, yaitu min 0,145, dan X2 terhadap Y juga minus, yaitu min 0,257, sedangkan X2 terhadap X1 yaitu 0,201, begitupun selanjutnya. Kemudian untuk regression dan Kolmogorov-Smirnov akan dijelaskan oleh Rizka Nuril Fadila. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada metode selanjutnya ada regresi. Yang pertama kita klik Start, lalu regression. Kita pilih lagi regression, habis itu fit regression model.
Pada respon itu kita pilih Y atau kelasnya. Pada continuous predictor itu kita pilih variabel X-nya. Ada X1 sampai X4. Selanjutnya kita pilih graph. Lalu kita pilih yang 4-in-1. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita pilih result. Pada result kita tambahkan centang yang Harbin-Watson statistik. Lalu klik OK. Selanjutnya kita klik lagi yang storage. Pada storage kita pilih yang fixed dan residual. Lalu OK. Dan OK. Pada tabel yang muncul itu, kita baca dari yang tabel koefisien itu ya, itu ditunjukkan bahwa variance inflation factor atau VIF kurang dari 10. Artinya pada data gempa bumi di Indonesia tidak terjadi multikolinearitas. Namun jika nilai VIF lebih dari 10 atau nilai correlance kurang dari 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Selanjutnya pada tabel Molda summary ditunjukkan bahwa hasil output nilai R² yaitu sebesar 29,04%, yang artinya variabel Y dapat dijelaskan oleh sekelompok variabel independen X1, X2, X3 secara serentak atau simultan sebesar 29,04%. Sedangkan sisanya yaitu 70,96% didapatkan dari 100% dikurangi 29,04% dengan hasil 70,96%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti. Selanjutnya ada tabel Durbin-Watson statistik. Scroll ke bawah. Nah, itu ada nilainya itu 2,39823. Di mana nilai K atau banyak variabel independen adalah 4. Maka pada tabel Durbin-Watson, nilai DL dengan nilai K sama dengan 4 dan N sama dengan 22 adalah 0,96. Serta nilai DO dengan K sama dengan 4 dan N sama dengan 22 adalah 1,80. Sehingga hipotesis yang terpenuhi adalah D lebih dari DO. Yang artinya gagal tolak H0 atau terima H0. Dapat disimpulkan bahwa residual data gempa bumi di Indonesia memiliki autokorelasi atau dependent. Setelah metode regresi, dapat metode uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji apakah data resi itu berdistribusi normal. Yaitu klik Start, Basic Statistik, selanjutnya pilih Normality Test, pada opsi variabel kita klik pilih yang resi, dimasukkan. Dan pada tes for normality kita pilih yang Kolmogorov-Smirnov. Lalu oke. Pada hasil output probability plot of resi ditunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov atau KS adalah 0,106. Oh, salah. Nilai KS-nya itu 0,167 dan p-value-nya 0,106. Diketahui dari tabel nilai KS alfa dengan tingkat signifikan 0,05 adalah 0,281. Artinya KS kurang dari KS alfa atau 0,167 kurang dari 0,281 sehingga terima H0. Dapat disimpulkan bahwa data residual data gempa bumi di Indonesia berdistribusi normal. Setelah kita melakukan beberapa uji metode, terdapat 4 metode yang kami gunakan.
dimulai dari uji scatter plot, lalu correlation, regression, dan dilanjutkan oleh probability atau normalitas data. Terdapat kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Octavia Putri. Dipersilahkan. Kesimpulan dari presentasi ini berdasarkan hasil penelitian dengan data gempa bumi di beberapa wilayah Indonesia pada tahun 2022 telah berdistribusi normal. Dibuktikan dengan uji normalitas menggunakan software Minitab atau Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan p-value lebih dari 0,05. Dalam pengujian asumsi residual menggunakan asumsi residual independen, yaitu menggunakan metode Darwin-Watson dan residual berdistribusi normal menunjukkan bahwa gagal tolak H0 atau terima H0 dengan asumsi bahwa residual data gempa bumi di Indonesia memiliki autokorelasi atau dependen. Dengan nilai p-value lebih dari alfa atau 0,106 lebih dari 0,05. Hasil penelitian pada data gempa bumi ini berdasarkan wilayah Indonesia pada tahun 2022. Dengan hipotesis jika diterima H0, maka nilai rata-rata gelombang magnitudo tidak berpotensi tsunami. Dan jika terima H1, maka nilai rata-rata gelombang magnitudo berpotensi tsunami. Sesuai dengan rata-rata nilai gelombang magnitudo pada data meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG sebesar magnitudo lebih dari 5,0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun dari bicaraan kami mohon maaf. Dan kami ucapkan berterima kasih kepada dosen kami, Bu Hani Kolasari, telah membimbing kami sehingga kami bisa mengerti statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.